Pemirsa, pelaksanaan umroh perdana dari jemaah asal Indonesia menemukan berbagai kendala, terutama saat masa karantina 3 hari di hotel di Mekah, Arab Saudi. Selama karantina, para jemaah tidak diizinkan untuk keluar kamar hotel. Indonesia grup pertama 200 lebih jemaah asal Indonesia melaksanakan ibadah umroh perdana di tengah pandemi pada Rabu kemarin. Saat ini jemaah umroh asal Indonesia dalam kondisi sehat dan semangat beribadah. Sebelumnya para jemaah mengikuti tes swab di hotel di Mekah, Arab Saudi tepat 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah umroh. 1 November lalu pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membuka kembali pintu umroh bagi jemaah internasional. Namun tidak sembarangan, seluruh jemaah diwajibkan untuk mengikuti aturan main pemerintah Arab Saudi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Termasuk mengukur suhu tubuh tiap akan memasuki area masjid maupun menjaga jarak ketika beribadah. Lantas bagaimanakah tanggapan warga terkait hal ini? Berikut rakyat bicara pekan ini, umroh perdana di tengah pandemi virus corona. Labaik Allahumma umrota, itulah kira-kira ungkapan atau niat yang dirindukan oleh masyarakat muslim dunia dan juga Indonesia tentunya. Setelah hampir 7 bulan lebih, Indonesia dan juga masyarakat muslim dunia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah haji dan umroh ini. Pada tanggal 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi kembali membuka akses untuk ibadah umroh dan juga tentunya nanti tahun depan ibadah haji. Lantas apa pendapat masyarakat menanggapi hal ini, umroh dengan protokol kesehatan yang cukup ketat? Pas datang ibu lagi siap-siap. Nah, memang persiapannya sejauh apa, Bu? Ya, lagi rapi-rapin baju biar supaya tidak ada yang tertinggal. Nanti itu apa aja, Bu, yang dibawa? Apakah selain baju tadi kan kesehatan sangat penting di sana? Minum vitamin tentunya ya. Ada beberapa vitamin yang kita bawa, terus juga masker ya pasti. Tapi insya Allah sih kalau lihat dari informasi-informasi yang ada, saat ini kan Arab Saudi lumayan ketat ya untuk kesehatannya. Dan satu kamar hanya boleh berdua. Nah, untuk peraturan yang Ibu pelajari nih sejauh ini apa aja nih, Bu? Zaman dulu sebelum ada corona ya, itu kita tuh mau pergi umroh nggak ada tuh yang namanya tes swab ya. Nah sekarang itu wajib tes di sini. Meningitis juga tetap wajib. Kalau dulu kan cuma meningitis, sekarang juga kita tambah. Nah untuk tadi ada pertanyaan untuk jaga kesehatan juga. Nah saat ini kita tambah dengan vaksin flu. Jadi untuk nambah imun kita lah. Nah, pas lagi ibadahnya apa yang berbeda? Apakah nanti tetap rame-rame sama jamaah lain yang Ibu tahu? Kalau dulu kita dari Jeddah bisa ambil mikot langsung ke Mekah, kita laksanain umroh. Kalau saat ini enggak, kita dikarantina dulu 3 hari, tidak boleh keluar dari kamar. Jadi makanya kamarnya cuma boleh diisi kamar berdua. Nah selepas itu nanti ada sistem 2 hari setelah kita di sana nanti kita diswab ulang. Andai kita nauzubillah jalik ya positif, ya kita dikarantina di hotel tersebut. Tapi ada lantai berapa yang memang khusus untuk karantina. Perasaannya apa nih, Bu, ketika menunggu lama, ketika dapat kesempatan ternyata tahun ini nggak menunda hingga tahun depan, itu gimana, Bu? Wah, alhamdulillah banget ini kesempatan luar biasa. Makanya semoga ya Arab Saudi percaya dengan Indonesia dan terus membuka umrohnya. Makanya dari itu apapun peraturan yang dibuat oleh negara kita Indonesia dan juga negara Arab Saudi harus kita patuhi. Kalau ada masyarakat Indonesia yang pergi umroh ternyata melanggar, itu ada hukumannya nanti? Selama ini sih belum ada hukuman secara tertulis ya, cuman setidaknya itu sudah aturan mereka. Nah Ibu, kalau misalkan pergi umroh saat ini ketika pandemi, ada perbedaan nggak, Bu, harganya? Iya pasti, yang pertama dulu kan tidak ada swab. Kan kalau swab sekarang ya tahu sendiri ya yang termurah berapa sampai yang ada yang juga lumayan ya. Nah itu penambahan swab pertama kepergian kita sebelum berangkat kita harus swab. Kita swab itu kan biaya. Terus pulang juga harus swab. Nah, Ibu ada pesan nggak buat mereka yang berhalangan tapi keinginannya besar banget untuk niat ke sana? Insya Allah kita sama-sama menjaga kesehatan, berdoa biar supaya pandemi cepat berlalu, menjalani segala peraturan kesehatan insya Allah.
Level pencegahan di Saudi adalah yang terbaik dan tertinggi berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan. Jemaah boleh menetap di Saudi hingga 10 hari. Namun begitu tiba, tiap jamaah diperiksa kesehatannya dan dibagi per kelompok. Jamaah kemudian dibawa ke hotel dengan bus untuk diisolasi selama 3 hari, yaitu sebelum berpindah ke lokasi mikot. Pemerintah Saudi juga menegaskan aturan penerbangan wajib hanya memakai Saudi Airlines. Menginap di hotel bintang 4 dan 5 dengan tidak dihadirkan menu prasmanan, melainkan makanan box yang akan diantar pada tiap jamaah. Serta bus jamaah hanya boleh diisi maksimal 20 orang. Direktur Bina Umroh dan juga Haji Khusus Kemenak telah mengkonfirmasi bahwasanya ada sekitar 59.000 lebih jamaah umroh yang telah terdaftar dan mengambil nomor registrasi. Namun hanya 44% saja yang lolos kriteria. Sisanya terbentur karena faktor usia. Pemerintah Arab Saudi memiliki peraturan baru selama pandemi COVID-19 di mana hanya sekitar 20.000 jamaah umroh dan juga 60.000 jamaah di masjid yang boleh melakukan ibadah di Masjidil Haram. Sementara pada tanggal 4 Oktober 2020 hanya sekitar 6.000 jamaah dari 30% kapasitas Masjidil Haram yang boleh dipergunakan untuk ibadah umroh. Selebihnya di Masjid Nabawi pada tanggal 18 Oktober 2020 hanya sekitar 15.000 orang saja yang boleh nantinya melakukan ibadah umroh selama pandemi. Alhamdulillah ya, begitu dengar bahwasanya Kementerian Saudi Arabia untuk Indonesia per tanggal 1 November kemarin, itu kita seneng banget. Oke. Nah, ketika ada dapat kabar akan berangkat kembali, Ibu kenapa berani untuk ngambil langkah itu, Bu? Nggak ada sih rasa ketakutan, karena kan sebelum berangkat kita dites PCR juga ya. Terus sampai di sana kita juga ada karantina selama 3 hari di hotel. Nah, Ibu juga ada pesan nggak buat besok saudara-saudara kita yang Muslim juga akan berangkat bareng-bareng sama Ibu gitu? Pastinya tetap mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Saudi Arabia, bahwasanya kita tidak menjadi nanti masalah untuk jemaah-jemaah berikutnya. Memang sudah dibuka kembali ya, alhamdulillah. Saya yakin dengan dibukanya kembali ini nggak sembarangan dibuka, pasti sesuai dengan prosedur atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan internasional tentunya kan. Jikalau diizinkan sama Allah gitu untuk pergi ke tanah suci, Ibu Neneng akan ambil nggak nih kira-kira di tengah pandemi seperti ini? Oh, insya Allah saya akan ambil itu kesempatan, izin berarti atas izin Allah dong, insya Allah. Kan masih rawan gitu, kenapa Ibu ambil dan berani gitu? Tentu loh, kalau Mekah berani membuka untuk jamaah umat, berarti ada aturannya yang ketat, yang menjaga, menjamin. Seperti angin segar dan juga menjadi obat rindu bagi umat muslim dunia, begitu juga dengan umat muslim Indonesia, bisa kembali pergi ke rumah Allah atau Baitullah. Kini, masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk pergi tetap jaga kesehatan, dan mereka yang belum berkesempatan untuk pergi tetap bersemangat dan juga teruskan niatkan untuk pergi ke Baitullah. Demikian Rakyat Bicara kali ini bersama saya Hasbiullah dan juga juru kamera Eko Agus Miadi beserta Herutri Yuniarto. Sampai jumpa pekan depan.